Halo teman-teman, kami akan menjelaskan tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya topik 1, demonstrasi konstekstual. Yang beranggotakan Cutile Miranda, Cunazia Nazifah, Putri Sukma, Sadra Turkaira, Kinanti Rospitasari, dan Sakinah Julia Fida. Nah teman-teman, silakan membaca kasus 1. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik dapat mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat kembali langkah-langkah yang diberikan oleh guru karena peserta didik sudah memahami tugas yang diberikan oleh guru dan peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dalam artian, peserta didik sudah menguasai langkah-langkah yang dijelaskan pada mata pelajaran yang diajarkan. Guru juga menggunakan teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky yang mana pada awalnya peserta didik pada tahap Kenneth-Zud kemudian diberi bantuan oleh guru sehingga peserta didik dapat mencapai pemahaman yang diberikan guru sehingga peserta didik dapat melakukannya dengan mandiri dan dapat menjawab soal dengan benar. Kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang dapat diterapkan untuk mencapai pembelajaran seperti kasus di atas adalah metode scaffolding, di mana metode tersebut berhubungan dengan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori belajar tentang bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan dan belajar. Peserta didik mencoba memahami apa yang diajarkan dengan mencoba atau praktik untuk menyesuaikan dengan pengalaman. Konstruktivisme sering dikaitkan dengan metode pengajaran yang berbasis pemusatan pada peserta didik sebagai konsentrasi pembelajaran dan menekankan peserta didik sebagai pembuat makna, sedangkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Silakan baca kasus 2 berikut ini. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu memahami tahapan perkembangan peserta didik anak usia dini. Yang kedua, menggunakan alat bantu dan media pembelajaran yang visual dan konkret, contohnya yaitu kartu angka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan untuk menarik minat siswa. Yang keempat, memberikan motivasi dan umpan balik yang positif kepada peserta didik. Yang kelima, pembelajaran juga harus melakukan evaluasi perkembangan peserta didik. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kelompok kami menyarankan hal tersebut karena berdasarkan teori gaya belajar yaitu teori behavioristik yang menjelaskan bahwa perkembangan pembelajaran menyesuaikan dengan karakter peserta didik yang membutuhkan stimulus dari luar dan teori sosial konkret menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku. Dengan mengharapkan teori ini, kami yakin peserta didik akan memberikan respon dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, bacalah kasus 3 berikut ini. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Madi sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Madi dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sangat tepat dan sesuai karena ia bisa terlibat langsung di wilayah tersebut. Dibuat menggunakan prinsip yang relevan dengan lingkungan siswa, prinsip ini memberikan materi pembelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Madi sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan oleh Pak Made adalah prinsip yang relevan dengan lingkungan siswa di Bali. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, prinsip ini adalah sesuatu upaya pengembangan tata susunan yang berbudaya modern dan sifat membangun dari segi kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Teori ini diperkenalkan oleh Leo Vygotsky. Teori ini bermaksud untuk menjelaskan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.